suatu siang yang berawan, terdapat dua orang anak yang sedang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Tetapi, tugasnya sudah diberikan 2 minggu yang lalu. Ya, anak muda zaman sekarang, SKS. Jadi dia sudah duduk di depan TV menunggu Rara membuat konten untuknya sembari melihat TV. Setelah menunggu setengah abad, akhirnya Rara datang dengan hobinya. Bi, taruh sini ya hatiku. Kurang ajar ya kamu. Udah aku buatin minum, numpang tempat, bilang aku pembantu lagi. Ini gimana tugasnya? Bentar dulu, Ra. Dan satu anak nonton busa kuning nih. Ya apaan sih nih? Udah gede nontonnya busa kuning. Lihat nih tugasmu, udah kamu tinggalin berminggu-minggu. Ih, bentar dulu, Ra. Ih, bentar. Kok direbut sih? Kamu diem dulu deh. Lihat deh. Ini bukannya yang pertemuan Ratu Pantai Selatan sama Pangeran Senopati gak sih? Ah, nggak tahu aku. Ih, makanya biar kamu tahu kita nonton bareng-bareng. Nanti kamu catat juga ya. Iya deh, bawel. Pada zaman dahulu, di suatu wilayah terdapat seorang bernama Panembahan Senopati, anak dari Ki Ageng Pemanahan dan anak angkat dari Sultan Hadiwijaya. Panembahan Senopati memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah kerajaan, yaitu Kesultanan Mataram. Beliau melakukan tapa di pantai Parangkusumo yang kini disebut dengan Jepuri. Tapanya tersebut menyebabkan terjadinya fenomena supranatural yang mengganggu kerajaan di Laut Selatan, yang membuat sang ratu terpanggil. Akhirnya, Kanjeng Ratu menemui Panembahan Senopati dan bertanya padanya. Hai lelaki berkasa, apa yang kau lakukan di sini? Kerajaan. Apa yang kau sebut dengan kerajaan itu? Aku adalah ratu dari kerajaan Laut Selatan. Siapakah dirimu ini sampai sana tidak tahu sama dirimu? Bunda Ratu, aku adalah Panembahan Senopati yang merupakan anak dari Ki Ageng Pamanahan. Apa tujuan datang kemari? Wahai Bunda Ratu, aku sedang dalam dilema besar. Aku ingin membangun sebuah kerajaan di alas Mentawai, namun aku kesulitan untuk menghadapi seluruh penghuni yang ada di sana. Aku bisa membantu menyelesaikan masalah ini, tapi dengan satu syarat. Syarat apakah itu, Bunda Ratu? Kau harus menjadi pasangan spiritual serta seluruh keturunan dari kerajaan yang kau dirikan. Sebagai gantinya, aku akan menjadi pelindung spiritual kerajaan. Dari perjanjian tersebut, mereka menyepakati Panembahan Senopati dapat membangun kerajaan Mataram dengan aman. Beberapa abad kemudian, kerajaan Mataram pun terbagi menjadi 2, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta melalui perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Diceritakan Amangkurat IV memiliki 3 orang anak, yakni Arya Mangkunegara, Prabu Suryoso, dan Pangeran Mangkubumi. Sedangkan cucu dari Amangkurat IV adalah Raden Mas Said, anak dari Arya Mangkunegara. Setelah Amangkurat IV wafat, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said merasa berhak untuk mendapat bagian dari kekuasaan Amangkurat IV. Ada apa keterangan datang kemari? Pamanku yang saya hormati, kedatangan saya di sini, saya ingin berdiskusi 4 mata bersama dengan paman selaku penguasa kerajaan Mataram Islam. Baiklah, silakan. Paman, saya adalah anak laki-laki selaku ahli waris kerajaan. Saya adalah anak dari mendiang ayah saya, Arya Mangkunegara, selaku anak dari Amangkurat. Mengapa paman mengambil jabatan saya? Sebelum ayahmu meninggal, para ahli tahta waris kerajaan telah berbincang dengan Belanda. Namun, VOC telah memilihku untuk menjadi ahli waris tahta kerajaan yang sah. Dan mengapa kamu sungguh tidak sopan dengan rajamu di sini? Jika paman melihat dengan tradisi keluarga ini, dan jika paman melihat silsilah keluarga kerajaan ini, seharusnya saya yang menjadi kerajaan pada saat ini, paman. Mengapa paman melakukan ini semena-menanya denganku? Saya tidak
terima. Ada apa Dinda Raja? Dan ada apa Raden Mas Said? Mari kita bahas masalah ini secara kekeluargaan dan dengan kepala dingin saja. Aki, saya tidak terima. Seharusnya yang menjadi raja pada saat ini adalah saya, Aki. Sebentar dulu Raden Mas Said. Ketahuilah bahwa pamanmu ini lebih tua daripadamu. Kau seharusnya menghormatinya. Saya tidak terima. Baiklah jika seperti itu. Untuk sementara ini, saya akan besar. Pamanku, lihat saja pembalasan. Tidak hanya Raden Mas Said, tetapi Pangeran Mangkubumi juga memiliki hasrat yang sama. Jadi dia sempat untuk menemui VOC di Semarang dan meminta dirinya untuk diangkat menjadi raja. Tetapi ditolak mentah-mentah oleh VOC. Sehingga dari penolakan tersebut membuat Pangeran Mangkubumi marah dan memutuskan bergabung dengan Raden Mas Said dan bersama-sama melawan Pakubuwono II yang dibentengi VOC. Wahai ponakanku, ada perlu apa kau datang kemari? Terima kasih, Paman. Kedatangan saya di sini, saya ingin mengajak Paman untuk bekerja sama dengan saya. Sebenarnya saja keponakanmu ini tahu, Paman. Paman mempunyai rahasia terbesar untuk menguasai kerajaan. Namun, Paman menyembunyikannya dari keponakanmu ini. Ada mau apa kau wahai keponakanku? Apakah kau juga ingin menguasainya? Oh, tentu tidak, Paman. Saya di sini ingin membantu Paman untuk mengalahkan Paman Pakubuwono. Ya, walaupun saya tahu seharusnya pada saat ini saya yang harusnya menjadi raja, Paman. Namun saya di sini hanya ingin membantu Paman saja. Apakah saya ini salah, Paman? Baiklah kau hidup. Mari kita rebut kerajaan ini bersama-sama. 20 Desember 1749, Pakubuwono II wafat karena serangan dari Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Namun, sayangnya VOC pada saat itu juga ingin menguasai wilayah tersebut. Kemudian turut ikut campur dalam konflik internal tersebut. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasil Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa saja mengkhianatinya. Salam, hai Raden Mas. Aku adalah utusan yang ingin memberikan sebuah kabar. Siapakah engkau, wahai orang asing? Dan dari mana engkau berasal? Tidak perlu tahu dari mana aku berasal dan siapa namaku. Yang perlu engkau ketahui adalah berhati-hatilah kepada pamanmu karena dia licik dan ingin menggagalkan. Mengapa engkau bisa berkata demikian, wahai orang asing? Karena aku sudah memakai pamanmu bertahun-tahun dan aku mengetahui seluruh rencana. Siap! Lalu aku harus bagaimana? Yang cukup engkau lakukan adalah mengikuti rencana dan bersama-sama kita kalahkan pamanmu itu. Baiklah, aku akan mengikuti rencana. Wahai pamanku, lihat saja pembalasan dari keponakanmu ini. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil. Pada 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwono III. Akhirnya, pada 22 sampai 23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Ini adalah kertas yang harus ditandatangani oleh Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Pakubuwono III. Perjanjian ini bernama Perjanjian Giyanti.
Perjanjian Giyanti merupakan perjanjian di mana isinya berupa pembagian kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan demikian, maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik. Sebagai wujud nyata di mana telah berlangsungnya kesepakatan atas perjanjian Giyanti ini, maka dibangunlah monumen perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Wujud situs ini berupa batu prasasti dan juga terdapat pohon beringin. Loh, kamu gak nyatet dari tadi? Apa? Gimana? Kamu gak nyatet yang kita tonton tadi? Oh, aku salah nyatet ya tadi. Ya maaf, jaraknya bagus. Ternyata kalau kita lihat secara sama, jarak Indonesia unik juga ya. Nggak se kuno yang bayangin. Wah, udah mulai tobat nih anak suka sejarah. Kan kamu udah paham nih, jelasin ke aku dong. Tadi yang kita tonton apa? Gak mau males. Bilang jutaan sejarahnya tadi Ra. Sejarah kan gak usah dihafalin dari A sampai Z ya, Nif. Cuma perlu dipahamin aja kayak kamu pahamin aku. Ya, Mon. Makasih ya, Tanya. Dadah. Apa sih, Nif?